Halo guys, selamat datang di channel Ronwell Tutorial. Ini merupakan video kedua. Sebelumnya, di video pertama kita sudah membahas rumus sum, average, max, min, dan count atau quantile. Nah, di video kedua ini eh, kita akan membahas terkait membuat nomor urut. Kenapa nomor urut? Karena di tabel sebelumnya belum ada nomor urut ya. Jadi kita akan melengkapi tabel tersebut gitu, tabel ini gitu ya. Nah, membuat nomor urut ini ada berbagai cara ya. Ada yang manual, ada yang menggunakan tools, dan juga ada yang menggunakan rumus gitu. Nah, untuk membuat nomor urut berbagai macam, kita pindah sheet dulu. Oke. Nah, di sini untuk pertama kita membuat nomor urut secara manual. Mungkin kebanyakan orang ya menggunakan cara ini itu cara paling pertama ketika kita menggunakan Excel sebelum kita mengetahui cara-cara yang lain gitu kan. Cara yang pertama adalah di drag. Jadi kita ketik angka satu dan 2 dulu secara vertikal, lalu kita blok nih satu dan 2-nya. Lalu kita drag ke bawah. Kayak gini. Pasti nggak asing ya dengan cara seperti ini ya. Nah, kita contoh sambil 15 aja. Oke. Cara yang pertama itu cara manual seperti ini di drag. Kalau nomornya sedikit mungkin masih enak ya. Cuma kalau angkanya yang akan kita maksudkan adalah cukup banyak, 100, 1000, itu sepertinya kurang efektif sekali gitu. Kita kasih judul dulu di drag ya, drag gitu. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan tools fill. Tool fields itu ada di sub menunya home. Kita ke menu home dulu, lalu sebentar saya kecilkan dulu layarnya, menyesuaikan ini. Oke. Kita pergi ke home dulu, lalu kita ke menu editing. Nah, kenapa ada menu editing? Karena layar saya diperkecil. Cuma kalau kalian buka Excel ini dengan full layar, itu kalian akan menemukan langsung ke menu fill, lalu ke series. Itu. Di situ. Cuma sebelumnya kita harus ketik angka satu dulu. Karena nomor awal yang bakal kita cantumkan adalah nomor satu. Contoh nanti sampai nomor 15 ya. Kita menu ke editing, fill, series. Lalu kita keluar eh, menu chart, kolom chart. Series I-nya kita isi di kolom. Kenapa? Karena nomor urut yang akan kita buat adalah secara vertikal. Kalau dari ke kanan atau horizontal, maka kita akan pilih row. Untuk saat ini kita dari atas ke bawah, maka pilih kolom. Tipenya linear karena berurutan. Step value-nya kita pastikan nomor 1 dan stop value-nya kita isi nomor 15 karena nomor yang akan berakhir di angka nomor 15. Oke. Nah, seperti itu. Itu cara yang kedua, menggunakan tools. Cukup ringkas daripada yang di drag itu ya. Lebih enak kalau misalkan angkanya banyak gitu. Kita kasih judul fill. Lalu ada cara yang ketiga, itu menggunakan rumus row. Caranya gimana? Rumus row sama dengan row, buka tutup kurung, dikurangi row, buka kurung, kita klik yang bakal menjadi head-nya. Contohnya di sini head-nya adalah C2. Kita kunci dengan F4 atau F4, tutup kurung, enter. Misal di sini biasanya kalau head-nya kan 0 ya, atau nomor gitu kan. Nah, setelah itu kita kopikan saja. Seperti ini. Itu cara yang ketiga, menggunakan rumus row. Lalu apa bedanya dengan rumus di drag? Karena sepertinya hampir sama ya, akan di copy semua gitu sampai ke bawah. Bedanya gini, semisal kita akan menghapus baris keempat gitu. Kita delete. Nah, ini bedanya. Di cara di drag dan di fill, dia tidak akan otomatis mengurutkan kembali. Jadi kan tadi baris keempat kita hapus ya. Jadi nomornya dari 3 langsung ke 5 karena nomor 4 dihapus. Berbeda dengan cara menggunakan rumus row.
dia akan otomatis menghitung kembali dan mengurutkan kembali sehingga barisnya itu akan berkurang jadi 14 yang 15. Kenapa? Karena rumusnya itu row min row head. Jadi tolong urutkan dengan patokan headnya adalah di C baris kedua. Jadi apapun yang terjadi di C3 ke bawah dihapus, dia akan tetap berusaha mengurutkan gitu. Itu cara yang ketiga. Kita sebut ini rumus row. Lalu ada cara yang keempat adalah menggunakan rumus sequence. Sequence. Ini sequence. Caranya bagaimana? Simple. Sama dengan sequence. Dalam kurung row. Kita masukkan berapa nomor yang akan kita tuliskan. Seperti ini maksudnya 15. Kita ketik 15. Otomatis. Kalau kita pengen 100, contoh. Dia akan otomatis menjadi 100 gitu. Itu perbedaannya. Kalau semisal dihapus baris keempatnya, dia juga akan otomatis mengurutkan kembali, cuma bedanya dengan rumus row, dia akan mempertahankan baris ke-15-nya. Gitu. Itu bedanya dengan rumus row. Sama-sama mengurutkan kembali, cuma kalau row, karena baris keempatnya dihapus, otomatis ada salah satu baris yang hilang kan rumusnya. Akhirnya cuma sampai 14 doang. Cuma kalau sequence, dia akan mempertahankan sampai 15 baris. Karena perintahnya seperti itu di awal. Gitu. Itu perbedaan dari rumus row dan rumus sequence. Sorry. Nah, lalu cara kelima adalah sequence ditambah font atau fonta. Itu bagaimana? Caranya begini. Sebentar. Sequence plus kita fonta saja. Kenapa? Karena biasanya di samping nomor itu teks ya. Jadi nomor nanti sebelahnya biasanya nama atau nama barang segala macam. Berarti kan value-nya teks. Sequence dan konta. Sebentar. Nah, ini. Misal ini nomor dulu. Nomor dan ini nama. Gini kan. Nah, penerapannya bagaimana? Kita ketik dulu rumusnya, sequence. Dalam kurung kita ketik rumus konta. Gitu. Terus buka kurung. Karena nanti setelah gini, kalian pastikan dulu kolom, misal namanya kan di kolom F kan ya. Kalian pastikan dulu di kolom F ini akan berisi teks nama yang kalian maksud gitu. Jadi kita klik kolom F-nya, tutup kurung, minus 1. Sama dengan CAC, menghitung. Nah, penerapannya bagaimana? Misal nama Andi, dia akan otomatis bagus. Zahro, terus Bambang. Nah, bedanya di situ. Jadi rumus sequence plus count atau konta ini dia akan muncul otomatis nomornya ketika kita menambahkan teks di kolom F. Menambahkan. Itu. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Karena rumusnya adalah sequence plus konta. Artinya apa? Kita memberikan perintah bahwa si Excel ini harus menambahkan angka ketika di kolom F ini terdapat teks gitu. Makanya tadi saya bilang pastikan dulu di kolom F ini nanti atau kolom yang kalian maksudkan nanti itu benar-benar berisi nama ini doang. Nama. Nggak ada teks lain di atasnya. Karena rekapan jadi satu sheet berisi banyak rekapan gitu. Kalau kayak gitu rumusnya diganti, bukan gitu, tapi sequence konta dalam kurung
kalian ngebloknya dari ini, dari sini, nama ke bawah, kayak gini contoh, dalam kurung, -1. Jadi kalau di sini ada teks pun dia tidak kebaca, gitu. Berbeda dengan tadi, dengan yang rumusnya, sequence, kontak, kita blok semua, kolom F, -1. Kalau saya di sini kasih teks, dia otomatis menambah. Kenapa? Karena secara kolom F di sini ada 6 teks. Otomatis nomornya harus ada 6 juga. Gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau setelah konta ini kalian akan mengklik kolom F-nya secara keseluruhan, pastikan dulu hanya teks yang kalian maksud yang ada di kolom F. Kalau ada hal lain, data lain ya dengan cara yang tadi. Kalian blok dari head namanya sampai ke bawah gitu. Seperti itu ya. Itu banyak, itu dari berbagai cara untuk membuat nomor urut ya, dari manual, terus menggunakan tools, menggunakan rumus, dan juga menggunakan rumus konta yang bisa menambah secara otomatis ketika teks ini ditambahkan gitu. Sekian dulu video kedua ini, semoga bermanfaat, semua pasti bisa. Terima kasih.